Sebelumnya di Justice League vs Gorilla vs Kong, Toyman yang melihatnya merasa tertarik dan ingin menjadikan para Titan sebagai mainannya. Dan melihat kedatangan Godzilla, Superman pun langsung pergi menghadapinya. Godzilla melancarkan Atomic Breath-nya, dan karena tidak sempat berubah, Superman pun berusaha melindungi Billy yang membuat dia akhirnya tumbang. Melanjutkan dari video yang ini, setelah mendapatkan laporan kalau seekor Titans di Central City, tepatnya di Ironhide Prison, The Flash segera ke sana dan dia melihat kabut tebal yang menyelimuti penjaranya, dan kabut tersebut sepertinya memperlambat dirinya. Dia pun sadar kalau kabut itu beracun, dan The Flash yang sampai di Ironhide pun terkejut dengan penampakan dari Skyla di sana, di mana Skyla telah merusak penjara Ironhide yang membuat para tahanan berusaha kabur dari sana. The Flash pun berusaha mengembalikan mereka ke penjara, tapi karena kabut Skyla yang memperlambatnya, The Flash sempat dikeroyok sampai Supergirl datang membantu. Dia menghilangkan kabutnya dengan nafas supernya, dan Hal Jordan juga datang, tapi ketika akan menyerang, Supergirl tidak bisa mendengar detak jantung Superman yang membuat dia segera pergi mengeceknya. Di Metropolis, setelah terkena Atomic Breath Godzilla, Superman jatuh terkapar dengan Billy atau Shazam yang berusaha menyadarkannya. Melihat Godzilla datang, Atom Smasher meluncur untuk membantu dan menahan Godzilla, tapi ternyata dia tidak berhasil menahannya, dan ketika Atom Smasher tumbang karena Hawkgirl telah datang, Billy yang merasa bersalah menyerahkan Superman padanya dan berubah menjadi Shazam untuk mengalihkan Godzilla. Shazam pun melayangkan pukulan dan Supergirl yang baru datang juga ikut membantu. Godzilla pun tumbang dan Supergirl segera menghampiri Superman dan meminta Hawkgirl membawanya ke Fortress selagi dia menghadapi Godzilla. Tapi ternyata Godzilla mulai pergi dari Metropolis, dan mendengar The Flash butuh bantuan, Supergirl pun kembali ke Central City. Di Ironhide, Hal Jordan terlihat kewalahan menghadapi Skyla, sementara The Flash juga kewalahan menghadapi para super villain, dan semakin diperparah dengan datangnya Legion of Doom, di mana Captain Cold langsung membukukan The Flash dengan pistolnya. Hal pun berusaha membantu, tapi Skyla tiba-tiba menyerang, dan setelah The Flash berhasil menghancurkan esnya, Legion of Doom sudah pergi dari sana. Dia pun memutuskan untuk membantu Hal menyerang Skyla dengan Vortex Wind-nya, dan ketika Hal terlepas, dia juga ikut menyerang, dan Supergirl juga membantu, yang membuat Skyla mulai mundur. Sementara itu di Themyscira, Behemoth terlihat mengarah ke kota, dan melihat itu, Wonder Woman meminta Donna Troy untuk mengikat lasso mereka di anak panah balista dan mengarahkan tembakannya ke punuk dari Behemoth. Dan ketika balista ditembakkan dan menancap di punuk Behemoth, keduanya mulai mengikat lasso mereka di leher dari Behemoth dan berusaha mengarahkannya. Tapi ketika mencoba untuk menenangkan Behemoth, Wonder Woman merasakan kalau Behemothnya seperti dipanggil, dan Behemothnya menyingkirkan keduanya serta mulai bergerak pergi dari Themyscira. Sementara itu, Green Arrow yang diturunkan di Pulau Misterius yang tiba-tiba muncul, yaitu Skull Island, meminta bantuan untuk mengatasi monster-monster di sini karena para monster mulai mengejarnya. Kong juga terlihat sedang bertarung dengan seekor Warbird, dan ketika Warbird-nya dikalahkan, Kong terlihat penasaran dengan Green Arrow, dan ketika Supergirl muncul, Kong yang penasaran ingin menyentuhnya, tapi Supergirl langsung menyerangnya yang membuat Kong seketika marah. Berpindah ke Gotham, setelah mengalahkan Kamazot, Batman berdiskusi dari mana para Titans itu berasal, tapi ketika sedang berdiskusi, Shazam datang menghampirinya untuk memberitahu kalau Superman telah tewas. Sementara itu di gurun Chihuahuan, Lex Luthor terlihat sedang mencari sesuatu dan menemukan sebuah alat terkubur di sana. Setelah itu, ketika kota-kota mulai dibenahi dan korban-korban dievakuasi, Batman berusaha
berusaha membangunkan Superman yang sekarang berada di sebuah alat di Fortress of Solitude. Batman yakin kalau Superman belum tewas, tapi segala pemeriksaan telah dilakukan dan hasilnya tidak ada detak jantung. Melihat kalau teman-temannya yakin Superman tewas, Batman terlihat marah dan segera pergi dari ruangannya menuju tempat penyimpanan. Batman sadar kalau Dreamstone juga hilang dari Fortress dan dia menyimpulkan setelah boom tube terbuka, Legion of Doom dikirim ke universe lain, tempat di mana para Titans berasal, dan Dreamstone membawa Legion of Doom kembali bersama para Titans. Batman pun menyarankan mereka mencari Dreamstone-nya, dan ketika akan pergi, Cyborg menghubungi mereka, memberitahu kalau sumber sinyal yang memanggil para Titans menghilang, tapi para Titans mulai bergerak ke lokasi lain, sementara Godzilla bergerak ke Fortress. Merasa kalau Godzilla mencari Superman, Justice League pun memindahkan Superman ke Watchtower. Kembali ke Skull Island, Supergirl masih berhadapan dengan Kong dan melihat kalau Kong tidak seagresif Titan yang dia lawan, dan sepertinya Kong juga mengerti bahasa manusia. Supergirl tidak menganggapnya ancaman dan meminta Green Arrow mengawasinya sementara dia akan pergi ke Superman. Tapi tak lama setelah Supergirl pergi, Kong meraung ke arah Green Arrow yang ternyata bukan ditujukan padanya, melainkan ke ninja-ninja di belakangnya. Green Arrow pun langsung mengejar para ninja tersebut, tapi dia pada akhirnya dikepung oleh ninja-ninja tersebut yang berasal dari League of Assassin. Pertarungan pun terjadi dan Kong juga membantu, tapi karena hentakan Kong, Green Arrow hampir jatuh, namun dia malah menemukan kapal milik League of Assassin yang membawa sesuatu. Dia pun menyusup masuk, dan ketika melihat barang yang dibawa, ternyata itu adalah tengkorak dari Skullcrawler. Kembali ke Justice League, mereka menemukan kalau serangan Godzilla meninggalkan residu di tubuh Superman, dan tak lama kemudian Hal membawa Lois ke Watchtower yang menanyai di mana Superman. Dengan berat hati mereka mengantar Lois dan sambil bersedih, Lois berkata dia menemukan cincin di kantung jaket Superman dan dia menerima lamarannya, tapi Superman harus bangun dan menaruh cincin itu di tangannya. Tak lama kemudian alarm berbunyi di mana Aquaman meminta bantuan dan Justice League pun meninggalkan Lois di sana. Melihat rekaman Godzilla menyerang Superman, Lois pun mencari dalang di balik semuanya dan dia menemukan Legion of Doom menyusup ke Fortress yang membuat Lois menghubungi informannya untuk mencari keberadaan Dreamstone. Sementara itu di Hall of Doom, para super villain terlihat berkumpul di sana, di mana The Penguin menyarankan mereka menyerang para hero sekarang karena mereka sedang melemah akibat serangan para Titans. Tapi Black Manta melarang itu karena mereka memiliki rencana dan sekarang mereka sedang menunggu Cheetah dan Deathstroke. Di sisi lain, Cheetah dan Deathstroke terlihat melacak keberadaan Toyman, sedangkan Lex Luthor terlihat sibuk menciptakan sebuah robot dengan menggunakan data dari Project Atlas yang membuat sekretarisnya yaitu Mercy mempertanyakan aksi Luthor yang mengubah Project Atlas padahal telah dia kembangkan bertahun-tahun. Luthor pun memperlihatkan data dari alat yang dia temukan, di mana alat tersebut berasal dari universe lain dan di dunia itu orang-orang telah berhasil menciptakan Mecha Titans dan senjata ini akan melampaui apapun yang pernah LexCorp ciptakan. Tapi melihat Luthor menciptakannya buru-buru, Mercy bertanya kenapa, dan Luthor menjawab kalau itu karena Godzilla yang disebut sebagai pembawa keseimbangan, dan dari file-filenya tidak ada yang menyebutkan kalau Godzilla bisa dimanipulasi untuk menghancurkan Justice League. Mercy pun bertanya bagaimana soal Godzilla yang membunuh Superman, tapi Luthor masih skeptis apakah Superman benar-benar tewas dan mereka juga tidak bisa menunggu para Titans untuk menghancurkan Justice League. Berpindah ke Justice League, atas panggilan Aquaman, mereka segera ke Atlantis dan dikejutkan dengan penampakan dari Tiamat. Aquaman pun memberitahu kalau telepatinya tidak berguna dan sambil menyerang, Wonder Woman merasa kalau sesuatu pasti menarik para Titans yang memanggil mereka menjauh dari kota. Setelah itu mereka pun berusaha mengalahkan Tiamat dan ketika sedang menahan serangan Tiamat, Cyborg menghubungi mereka memberitahu kalau teori mereka benar soal sesuatu memanggil para Titans, tapi masalah terbesar mereka saat ini bukanlah itu, melainkan Godzilla mengarah ke sana. Setelah itu Godzilla tiba-tiba menyerang Tiamat dan mereka mulai bertarung, tapi karena sangat dekat dengan Atlantis, Aquaman berkata mereka harus menjauhkannya
selanjutnya, tapi The Flash menyerahkan itu pada yang lain karena dia harus mencari sumber yang memanggil para Titans. Setelah itu, karena gagal mendorong para Titans menjauhi Atlantis, Mera menyarankan Aquaman melepaskan itu, dan meski sangat beresiko, Aquaman memutuskan setuju. Dia pun pergi ke bawah Atlantis, melepaskan sebuah rantai yang akhirnya melepaskan Kraken.